Selamat siang Bu Ros. Ya, selamat siang. Terima kasih nih Bu buat waktu dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kami, calon guru penggerak angkatan 11. Nama saya Dita Mayasari dari Kabupaten Bengkalis ya Bu ya, SMK Negeri 1 Pinggir. Jadi ada nih tugas kami Bu, untuk modul 3.1 ini mengenai kebijakan moral dan dilema etika. Nah, ada beberapa pertanyaan Bu yang boleh kami ajukan ke Ibu, boleh nanti Ibu jawab ya Bu ya. Yang pertama nih Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu di sekolah Ibu? Selama ini kan saya dalam mengidentifikasi setiap kasus-kasus atau permasalahan yang terjadi khususnya mungkin di lingkungan SMA 5 Pinggir ini. Jadi setiap permasalahan yang kita lakukan itu kita identifikasi itu berdasarkan dari setiap bidang gitu. Misalnya contoh wakil kurikulum apa permasalahannya, kemudian wakil kesiswaan, biasanya itu paling banyak itu permasalahan di wakil kesiswaan, baru sarana. Kemudian itu memang kita lakukan untuk menyelesaikan itu secara bersama-sama dengan kita mengadakan rapat dulu di antara para wakil, kemudian sudah dapat nanti akan kita lemparkan kepada rapat umum. Jadi Ibu identifikasi dulu ya Bu ya masalah-masalahnya, kemudian berkolaborasi dengan orang-orang yang terkait ke situ ya Bu ya. Oke baik Bu. Selama ini Bu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu nih, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Selama ini kalau kita mengambil suatu keputusan terutama di bidang kasus kan, karena kita ini benar, ini merupakan kan sepertinya kebajikan gitu kan. Jadi itu suatu keputusan itu perlu kita identifikasi permasalahannya bagaimana kasusnya. Kasusnya apakah bisa diselesaikan secara di tingkat para wakil atau kasus itu diselesaikan secara umum. Nah itu pertama harus kita ketahui. Kalau kasus itu menyangkut kasus yang dilema, kadang-kadang dilema etika itu merasa kasihan, atau misalnya merupakan karena kebajikan karena apa, itu perlu juga kita pertimbangkan apakah permasalahan itu memang merupakan permasalahan yang harus diselesaikan apakah secara pribadi atau secara umum. Jadi masalah dilema belas kasihan itu kalau bisa itu memang harus kita hilangkan, karena kadang-kadang kita merasa gara-gara kasus yang kita merasa kasihan, ternyata kasus ini bisa mempengaruhi terhadap yang lainnya, itu yang sangat makanya kalau bisa permasalahan itu yang terjadi secepatnya bisa diselesaikan. Jadi kira-kira langkah-langkah apa aja nih Bu yang Ibu perlukan untuk mengambil suatu keputusan gitu Bu, untuk manfaat untuk semua orang banyak gitu. Kalau saya langkah-langkah yang saya lakukan dalam mengambil suatu keputusan, saya analisa dulu. Saya analisa, kemudian saya buat suatu aturan di mana kemudian diterapkan dulu apakah suatu keputusan ini sudah bisa dilaksanakan dengan baik atau tidak. Kalau belum terlaksana dan 60% ke atas, berarti ini keputusan ini perlu dilemparkan kepada umum dan kita sama-sama untuk menyimpulkannya. Biasanya kalau saya itu mengambil suatu keputusan itu perlu pertimbangan masukan-masukan dari para wakil, guru senior, apalagi guru penggerak, masukan dari rekan-rekan sekelas itu perlu. Baru kemudian masukan dari siswa juga perlu, komite atau stakeholder yang mendukung setiap program atau keputusan yang ada di sekolah ini. Itu berarti bukan keputusan kita sendiri, tetapi suatu keputusan yang bersama.
Jadi perlu dipertimbangkan lagi ya Bu ya untuk ini ya penempatan untuk semua orang Bu. Kemudian Bu, hal-hal apa saja nih Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu dalam satu mengambil keputusan itu ya, itu pertama itu ya kolaborasi. Kolaborasi. Itu sangat penting. Jadi dengan saling berkolaborasi itu keputusan kita itu bisa dilaksanakan secara bersama. Tetapi kalau kita tidak bisa kolaborasi yang baik, maka keputusan tidak bisa berjalan. Makanya perlu kerjasama yang baik di antara seluruh warga sekolah supaya bisa mendukung suatu keputusan pelajaran. Jadi kolaborasi Bu ya. Jadi kira-kira nih Bu, apa sih yang menjadi tantangan Ibu dalam pengambilan keputusan itu? Yang menjadi tantangan dalam suatu mengambil keputusan itu, misalnya keputusan yang sudah kita buat bersama, ternyata kita yang membuat, kita juga melanggar suatu keputusan itu menjadi tantangan. Tetapi tantangan itu menjadi masukan bagi saya sebagai pimpinan, karena apa? Kalau tidak ada tantangan berarti tidak ada suatu perubahan. Dengan ada tantangan itu maka kita semakin melakukan perbaikan-perbaikan untuk perubahan-perubahan yang lebih baik lagi. Jika ada nih Bu suatu masalah kasus gitu Bu, apakah Ibu langsung selesaikan atau tunda dulu? Kalau saya secara pribadi atau sebagai pimpinan, kalau ada suatu masalah itu langsung diselesaikan. Karena apa? Saya tidak mau menunda-nunda atau menumpuk suatu masalah sehingga nanti masalah yang kecil jadi bisa jadi bumerang terhadap semuanya. Makanya masalah yang ada yang besar diperkecil, yang kecil cepat diselesaikan. Iya, betul. Berarti lebih cepat lebih bagus Iya. ya. Oke Bu. Jadi Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu untuk membantu dalam pengambilan keputusan ini Bu? Ya, faktor-faktor yang sangat membantu dalam mengambil suatu keputusan itu pertama itu adalah para wakil. Para wakil yang saya percayakan yang mendukung sebagai kepala sekolah di sini. Kemudian yang kedua itu adalah guru penggerak yang bisa diajak kerjasama dengan baik. Kemudian komunitas belajar Komel, karena setiap permasalahan yang ada, terutama bagi guru dan siswa itu bisa mereka saling berkolaborasi di Komel, komunitas belajar. Itu kemudian seluruh warga sekolah ini, mulai dari satpam, tugas kebersihan, itu perlu juga saya minta masukan dari mereka, penjaga sekolah, karena seluruh warga sekolah ini mempunyai mempunyai suatu ide atau apa, saya percaya mereka punya ide yang bisa mendukung keputusan di sekolah ini yang dilakukan. Baik Bu, pertanyaan terakhir nih Bu, dari semua hal yang kita telah sampaikan tadi, Ibu sampaikan dengan pertanyaan-pertanyaan itu Bu, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini Bu? Pembelajaran yang kita ambil ya dalam suatu keputusan itu, bahwa keputusan yang sudah kita tetapkan bersama itu harus perlu direfleksikan, direfleksikan, baru ada umpan baliknya, umpan balik dari warga sekolah yang ada. Kenapa? Karena kita perlu bahwa apakah keputusan kita sudah berhasil atau enggak. Kenapa? Karena setiap keputusan itu pasti ada timbal baliknya, ada yang tidak senang, ada yang senang kan, pasti. Jadi walaupun sudah diputuskan secara bersama, jadi perlu kita refleksi dan kita evaluasi untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang lebih bagus lagi. Jadi kita perlu refleksi ya Bu ya, perlu evaluasi dalam setiap keputusan itu Bu ya. Oke lah Bu, terima kasih banyak lah Bu buat waktu dan kesempatannya. Ibu tetap semangat untuk merubah SMA Negeri 5 supaya lebih baik lagi ya Bu ya. Tetap semangat dalam tugas dan tanggung jawabnya ya Bu ya. Ibu sehat-sehat, panjang umur dan mudah rezeki ya Bu. Terima kasih Bu, selamat siang Ibu.